Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmenia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf, barangkali ini pertanyaan saya agak sensitif gitu Pak. Jadi yang saya pikirkan begini. Bisa begini. diturunkan maskernya sebentar. Oh, iya. Ya biar jelas suaranya. Baik, terima kasih. Sejahiliah-jahiliahnya zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, saya tidak pernah mendengar Pak, ada seorang bapak kandung berani berbuat keji kepada anak kandungnya. Ini kan ramai diberitakan ya Pak ya, di televisi dibahas oleh kaum Komnas perempuan dan dikadukan ke mana-mana gitu. Padahal kan zaman sekarang pengajian di mana-mana. Betul. Tetapi kenapa? Ini zaman jahiliyah aja rasanya nggak begitu. Nah sekarang gimana ini Pak? Zaman baik. apa ini? Terima Gitu kasih ya, Bu Yusmenia. Ini pertanyaan menarik sekali. Di lain sisi kita datang ke pengajian, tapi di lain sisi kejahatan terus berlangsung. Mungkin nanti kita bisa bahas berdua. Silakan yang akan diawali oleh Ustadz Abdul Syukur. Artinya terjadi paradoks yang ada di hadapan kita. Selama masih ada kehidupan, ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Dan itu sampai akhir zaman. Mungkin pandangan kita kualitas dan kuantitasnya kok belakangan makin menyeramkan. Ya, saya kira sejalan dengan bahwa bagaimana keadaan hati manusia. Mungkin yang nggak bagus itu jarang ngaji lah. Kalaupun ngaji mungkin setengah-setengah. Dulu juga dakwah, bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Nabi, tapi mereka ada yang tutup kuping, nggak beriman. Keluarganya Nabi tidak beriman. Dulu sahabat pernah melakukan bahkan anaknya dikubur hidup-hidup karena lahir sebagai berjenis kelamin perempuan. Jika kemudian hari ini toh juga masih ada keburukan-keburukan berlangsung, tentu karena keringnya hidayah Allah, hati nurani tertutup. Dari mana noktah-noktah yang menutupi nurani adalah akibat dosa-dosa yang dilakukan. Mahwadhanbu, dosa itu apa? Ya, mahaka fi sadrika wa takhafu ayyatali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang membuat hatimu resah dan kamu takut orang lain tahu. Artinya semakin ada maksiat, semakin ada kedoliman terlakukan, nurani tertutup. Kalau sudah nurani tertutup, yang dia lakukan nggak terkontrol lagi. Apalagi imannya rendah, imannya lemah, ya dia bisa melakukan apa saja. Kalau orang bilang anak macan aja nggak dimakan sama induknya, kok manusia berani makan manusia hari ini? Begitu. Yang jelas pada saat itu imannya rendah atau memang tidak beriman, akal sehatnya sedang hilang dan hati nuraninya tertutup. Gimana? Perlu ayah, perlu bunda, bawakanlah lentera. Jangan pernah merasa kok sudah ada pengajian masih begini. Semua kita wajib berdakwah. Jika ada kegelapan, bawakanlah lentera. Hari ini mari kita bermuhasabah di awal tahun ini untuk apa? Seberapa besar manfaat hidup kita. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mendakwahkan, tugas kita mendoakan. Adapun perubahan itu hakikatnya dari Allah, tapi kita mesti berusaha untuk mengubah. Maka artinya berusahalah kita semuanya untuk bermuhasabah. Perlu memang. Gak bisa kita ngalir aja lah pekerjaan kita, perbuatan kita. Gak bisa. Harus dievaluasi, harus direnungkan, harus ditingkatkan kualitasnya. Maka tadi butuh pembimbing, butuh duduk di majelis ilmu, butuh membaca pengalaman-pengalaman baik dari orang lain. Dan yang jelas kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti petunjuk-petunjuk yang mengikuti Quran dan Sunnah.
Nah, Ustadz Hilmi, mungkin kalau menyambung apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibunda Yusmenia, pada masa lalu, pada zaman dulu, mungkin belum ada media yang memberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi. Ada dan pernah terjadi, tetapi tidak semasif saat ini. Tetapi masalahnya saat ini kita dihadapkan dalam kondisi yang amat sangat berat. Di lain sisi, media memberitakan kejahatan untuk pelajaran agar kita tidak melakukan kejahatan. Tapi di lain sisi, justru orang menganggap inilah contoh kejahatan yang harus dilakukan. Betapa berat yang kita hadapi, Ustadz Hilmi. Bagaimana kita harus menghadapi kondisi seperti ini? Bad news is good news, itu ya prinsip media ya. Sesuatu yang buruk itu biasanya malah ratingnya tinggi, sehingga bisa di-share kemana-mana. Tujuan awalnya untuk menjadi warning, peringatan, malah menjadi inspirasi gitu lah. Ini nih, sebenarnya betul Bu, mungkin zaman dulu juga dosanya sama dahsyatnya, cuma memang tidak terekspos Bu ya. Gimana Umar bin Khattab, Ibu? Umar bin Khattab itu pernah mengubur anaknya. Ceritanya begini, istrinya hamil, ya, melahirkan seorang anak perempuan. Biasanya pasti langsung dikubur sama Umar. Kali ini istrinya nggak tega, saya mau serupakan anak saya menjadi seorang laki-laki supaya nggak dikubur sama bapaknya. Nggak ketahuan sampai usianya 10 tahun. Ketika usia 10 tahun, sang anak perempuannya Umar menyuguhkan makanan kepada bapaknya, terbongkarlah rahasianya bahwa dia adalah seorang perempuan. Diseret anak umur 10 tahun dikubur hidup-hidup. Gimana nggak sadis, gimana nggak jahil. Tapi memang tidak terekspos waktu itu. Beda dengan hari ini, ya, kejahatan-kejahatan yang menurut akal kita ini, wah kacau sekali, binatang aja nggak seperti ini. Tapi diekspos, ya, dan gawatnya bahkan banyak menjadi inspirasi orang untuk mengulanginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang perlu kita harus sadari, ketika itu setan diusir kan dari surga dikeluarkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka, dia berjanji, ya Rob, izinkan aku mengajak sebanyak mungkin anak cucu Adam untuk ikut bersamaku di neraka nanti. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian, sampai nanti akhir zaman, setan akan terus membisikkan kita supaya ikut mereka. Makanya jangan aneh, kalau makin hari kejahatan makin canggih. Dan gawatnya, hari ini banyak tugas setan yang dilakukan oleh manusia. Ibu kalau Ramadan, itu kan katanya setan diikat, Bu, dibelenggu, tapi masih ada maksiat. Artinya apa? Bahwa hari itu ketika setan dibelenggu, yang bekerja sebagai setan adalah manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berta'awudz setiap saat agar kita selalu Allah lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi, Ustadz Abdul Syukur yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali bagi kita, terutama kita saat ini memasuki di tahun baru 2022, maka ingatlah muhasabah sangat terkait sekali dengan kematian. Kebaikan yang kita lakukan akhirnya nanti berakhir pada kematian, keburukan yang kita lakukan akhirnya nanti berakhir pada kematian, dan kita akan menghadapi sebuah ujian yang maha besar, yaitu ketika Allah menghisap amalan-amalan kita. Maka patut bagi kita untuk mengingat sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Suatu saat kematian melampaui kita menjemput orang lain, dan suatu saat kematian menjemput kita dengan melampaui orang lain. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang atau menjemput kematian yang bakal kita hadapi? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Hadirin pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mari sama-sama kita bermuhasabah, kita hisab diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Berbuatlah sekehendakmu karena sungguhnya engkau pasti akan mati. Jadi jadikanlah kematian sebagai muhasabah terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah,
Engkau maha menerima taubat lagi maha mengampuni. Ampuni seluruh dosa kami, maafkan kesalahan kami, terimalah taubat kami. Jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa, sampai dengan kami wafat, lebih baik mulai hari ini. Jadikan makin kokoh akidah kami, tambah tekun khusyuk ibadah kami, makin santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahi negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, bimbing kami selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Karuniakan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.